Farah membalas tatapan Daryl dengan menatap tajam. Jangan ngomong sembarangan, kita cuma masa lalu. Kamu sekarang lebih dewasa juga, pastinya lebih mapan. Ada banyak perempuan yang rela mengantri untuk kamu. Farah tidak mau ambil pusing perkataan Daryl tadi. Tapi aku tidak membuka antrian, jawab Daryl. Bagus kalau begitu, jadi kamu tidak main-main lagi kan? Tidak. Semenjak kejadian 3 tahun lalu itu, aku sadar kalau ternyata menyakiti perempuan itu tidak baik. Itu yang aku rasakan saat melihat Mami, jelas Daryl. Farah terdiam, tak bisa menjawab. Pandangannya langsung tertunduk ke bawah. Apa yang sudah dilakukan denganmu itu sangat membuat Mami sakit. Waktu itu aku sadar kalau aku sama jahatnya seperti Daddy. Dan waktu itu juga aku berjanji gak akan menyakiti perempuan lagi. Jadi aku menghindar dari perjodohan ataupun sekedar dekat dengan beberapa teman perempuan, termasuk Mayuni. Kami lost kontak. Farah mengangkat sedikit wajahnya begitu mendengar penjelasan Daryl. Rasanya apa yang Daryl katakan sedikit mirip dengan apa yang ia lakukan juga. Selama di Paris juga Farah tak mau dekat dengan laki-laki manapun. Ia menjaga jarak dari laki-laki dan hanya fokus pada bisnis yang ia rintis. Lantas kenapa sekarang kamu malah menghampiriku dan malah mengajakku mengobrol tentang hal ini? Supaya aku tahu kalau kamu tidak sedang dekat dengan perempuan lain begitu, sungut Farah. Daryl nyengir, supaya kamu tahu kalau aku sekarang menjadi jomblo yang berkualitas. Daryl menyuka rambutnya yang sedikit lebih panjang daripada rambutnya yang dulu. Dan kamu bangga? Sangat bangga, jawabnya dengan narsis. Farah memutar bola matanya dengan malas. Perutnya jadi makin lapar melihat jiwa narsisik Daryl yang tak pernah berubah dari dulu. Makan siang yang dipesan pun datang. Tanpa segan, Farah pun langsung melahapnya untuk menghilangkan emosi yang lewat tadi. Jadi apa kamu tertarik untuk jadi tawanan hatiku kembali? Tawar Daryl tiba-tiba di sela makan siang mereka. Farah menghentikan kegiatan makannya sejenak, lalu kembali menatap tajam ke arah Daryl. Barusan kamu bilang tidak mau menyakiti perempuan kan? Kalau kamu kembali denganku, itu sama aja dengan menyakiti mami kamu. Ada banyak perempuan. Go ahead cari yang lain. Aku ini mantan perusak hubungan orang tuamu. Harusnya kamu benci sama aku dan jangan bersikap ramah sekalipun. Farah, kamu belum kenal siapa aku. Aku ini bukan orang pendendam. Ada banyak anak buahku di perusahaan yang mencoba menipu. Bahkan ada yang membawa lari uang perusahaan dan setelah itu dia kabur dengan dalih resign. Aku bisa aja menuntut orang-orang yang seperti itu untuk dipenjara dengan berbagai bukti. Tapi untuk urusan uang, aku tidak mau mempermasalahkannya. Bagiku semakin banyak uang yang hilang, nanti gantinya akan semakin banyak lagi yang datang. Terang Daryl. Artinya hilang 1 tumbuh 1000. Berarti kalau aku hilang, ada banyak cewek penggantinya kan? Tanya Farah dengan curiga. Bukan Farah, tadi kan sudah aku bilang kalau itu untuk urusan uang. Tapi yang aku mau bahas denganmu itu kalau aku bukan orang pendendam. Apalagi sudah 3 tahun berlalu. Lagi pula Daddy juga sudah damai di sana. Jelas Daryl. Tampak jelas kalau Daryl memang terlihat biasa saja pada Farah. Seperti tak ada rasa dendam. Padahal jelas-jelas Daryl telah mengetahui siapa Farah ini di masa lalunya. Apa kamu tidak benci denganku? Tanya Farah yang penasaran. Baginya belum 100% mempercayai Daryl. Tentu sebagai anak akan lebih sakit juga saat mengetahui kalau ternyata mantan kekasihnya adalah perempuan simpanan ayahnya sendiri. Apa kamu mau tahu jawabannya? Daryl balik bertanya dengan jahil. Lupakan.
sanggah Farah langsung. Malas rasanya bermain-main dengan anak ini. Daryl menyeringai, sementara Farah buru-buru menyelesaikan makan siangnya agar tak berlama-lama di sana. Begitu selesai dengan makan siang besarnya, Farah langsung bangkit dari tempat duduk kemudian berpamitan singkat pada Daryl dan pergi. Daryl merasa kecewa karena masih diabaikan oleh Farah. Ia menyusul Farah dan mengikutinya dari belakang, menyusuri lorong koridor hotel. Farah baru tersadar kalau dibuntuti oleh Daryl ketika ia sampai di depan kamar. Wajahnya langsung berubah garang ke arah Daryl. "Ngapain lagi sih?" sungut Farah sambil berkacak pinggang. Daryl tertawa kecil ke arah Farah. "Kamu kira makan siang tadi itu gratis? Nanti aku akan bayar sebelum check out dari hotel ini," jawab Farah. Daryl menghela napasnya dengan kasar, lalu mendekat ke arah Farah. Spontan Farah mundur dan punggungnya menempel di depan pintu kamarnya. Daryl mengungkung tubuh Farah dengan kedua tangannya yang bersandar pada pintu kamar itu juga. Netra mereka saling beradu. Napas Farah kembang kempis dibuatnya. Jantung Farah cenut-cenut tak karuan. Setelah 3 tahun tak pernah dekat dengan laki-laki lagi, baru kali ini ia kembali berjarak dekat bahkan hampir tanpa celah dengan Daryl. "Bagaimana kalau bayarnya saat masih menginap di sini aja?" tawar Daryl. Farah tak menjawab. Tubuhnya kaku, lidahnya keluh. Bahkan Farah hampir lupa berkedip saking terlalu dekatnya melihat wajah Daryl. Tak sadar netra Farah malah terfokus pada bibir Daryl. Bibir yang sudah 3 tahun itu tak menyapanya. Pikiran Farah makin tak karuan saat membayangkan kalau saat ini bibir itu kembali menyapa bibirnya. "Kenapa? Tertarik untuk bayar makan siang tadi?" Lagi Daryl memancing Farah. Dengan susah Farah menelan salivanya. Apalagi saat hembusan napas Daryl kian terpantul di wajahnya. Ingin Farah berontak, tapi tubuhnya seakan ingin terdiam dan menerima apa saja perlakuan dari mantan kekasihnya ini. Tapi lagi-lagi kesadaran Farah ini mengalahkan keadaan ini. Buru-buru ia mendorong tubuh Daryl agar menjauh darinya. "Gak usah macem-macem, kita sudah gak ada hubungan apa-apa lagi," bentak Farah. "Jadi kamu mau supaya kita ada hubungan lagi seperti dulu?" "Stop Daryl, Daddy kamu pernah bilang kalau dia gak akan pernah menyetujui hubungan kita berdua. Itu artinya kita memang gak boleh bertemu lagi, dan gak seharusnya ada hubungan apapun. Daddy sudah tidak ada, jadi jangan bahas masa lalu yang dilarang olehnya. Kenapa kamu gak mau menatap ke depan? Lihat siapa yang ada di depan kamu sekarang. Masa depanku itu membangun bisnisku sendiri, supaya tidak lagi bodoh menjadi seorang sugar baby," jawab Farah. Daryl mengangguk. "Bagus, berarti kamu sekarang tidak berminat menjadi kekasih simpanan lagi kan? Kalau begitu bagaimana kalau menjadi kekasihku lagi? Kekasih untuk diajak serius menikah. Tertarik?" Farah terdiam tak menjawab penawaran Daryl. Ia merasa ambigu, antara percaya dan tidak. Barusan Daryl menyatakan keinginannya untuk mencari kekasih yang serius untuk menikah. "Aku tidak ada rencana menikah untuk saat ini," tolak Farah langsung. Daryl lagi mendekat ke arah Farah. Ia menyentuh salah satu pipi Farah dengan lembut. "Tapi kalau mencoba kembali rasa yang dulu mau kan?" Kini Daryl yang fokus menatap bibir Farah. Ada kerinduan juga untuk merasakan bibir itu lagi. Farah langsung mengalihkan pandangannya. Ia menangkis tangan Daryl yang beranjak untuk masuk ke dalam kamarnya. Hendak melarikan diri dari Daryl. Tapi Daryl tak patah semangat. Ia menahan pintu Farah dengan paksa. Ada adegan saling ngotot di antara keduanya. Farah ingin menutup pintu tapi Daryl memaksa untuk tetap membuka pintu itu. Daryl lantas mengeluarkan tenaganya yang lebih besar dan berhasil masuk ke dalam kamar Farah. Dan senyum sumringah langsung terpasang di wajah Daryl. "Keluar atau aku teriak," bentak Farah. "Teriak pun gak akan ada yang dengar kalau kamu di dalam sini, Farah. Aku juga gak akan macam-macam kalau kamu gak mau aku macam-macamin. Kalau kamu gak mau macam-macam, buat apa memaksa untuk masuk ke sini, Farah makin kesal dibuatnya, untuk lebih dekat lagi dengan kamu.